Sudah ya? Oke. Pak dari sini ya. Ya, biar lama ngeditnya oke nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, baiklah. Hari ini bertemu lagi di pelajaran matematika. Kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin ya. Tapi sebelum itu silakan memeriksa dulu terlebih dahulu kerapian bajunya. Jika ada baju yang masih di luar silakan dimasukkan. Yang di lacinya ada sampah silakan dibuang ya. Silakan diperiksa terlebih dahulu. Tidak ada? Oke, Pak minta tolong Akmal untuk pimpin doanya. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu bagaimana kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, materi kita hari ini adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Tapi sebelum itu di sini Pak punya video ya sebagai motivasi kita untuk belajar apa sih kegunaan belajar dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi silakan disaksikan videonya. Pak putarkan sekarang ya. Oke, sudah disaksikan videonya ya? Ya, di video itu ya ditampilkan manfaat dari belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya, itulah jadi manfaatnya ya. Oke. Nah, di materi sebelumnya ya, kita sudah pernah belajar konsep kesebangunan. Dan materi ini juga sudah dipelajari di SMP. Pernah SMP? Pernah ya. Di SMP kelas 9. Kelas 9 ya, kelas 3 ya. Nah, di sini dijelaskan ya, konsep kesebangunan, dua segitiga bisa dikatakan sebangun apabila sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan juga sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Oke, ini ada gambarnya. Oke, ya. Tessa, ini segitiga apa namanya? Segitiga siku-siku. Ini segitiga A, B, C.
Yang satunya A aksen, B aksen, C aksen, ya. Yang ini A ke C 5 cm, sedangkan A aksen, C aksen 5A cm. Artinya panjangnya berbeda. Kalau yang ini hanya 5, yang ini 5A. BC ini adalah sisi miring. Di sini 4 cm, yang satunya 4A cm, juga berbeda. AB 6 cm, A aksen, B aksen 6A cm. Nah, kita kembali ke sini ya. Dikatakan sebangun apabila sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan juga sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Jadi konsep kesebangunan itu ya, panjangnya tidak perlu sama, tapi perbandingannya harus sama. Misalnya 2 dengan 4, ya 2, 4, atau 4 dengan 8 kelipatannya gitu ya. Dan sudutnya harus sama besar. Kalau yang ini misalnya 30 derajat, ini juga 30 derajat. Nah, sudutnya yang harus sama. Tapi kalaupun segitiganya ada yang besar, ada yang kecil, enggak apa-apa. Ya, yang penting sudutnya sama besar. Paham ya? Itu konsep kesebangunan ya. Nah, nih. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian apa nih ya? Senilai. Coba baca. Si sebelah Tessa siapa? Karin. Apa Karin ini? A aksen, B aksen per AB. Ya, sama dengan B aksen, C aksen per BC sama dengan A aksen, C aksen per AC. ya. Ini sisi-sisi yang bersesuaian. A aksen, B aksen. Berarti yang ini ya. A aksen, B aksen. Bersesuaian dengan mana? Dengan A dengan B. Oke. B aksen, C aksen. Nih sisi miring ya. Bersesuaian dengan B, C. Sama-sama sisi miring. Satu lagi. A aksen, C aksen. Yang ini sisi tegak. Bersesuaian dengan A, AC. Ya. Oke, Ilham. Baca mengingat. Besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Sudut A sama dengan sudut A aksen, sudut B sama dengan sudut B aksen, sudut C sama dengan sudut C aksen. Ya. Sudut A itu sama besarnya dengan sudut A aksen. Sudut B sama besarnya dengan sudut B aksen. Sudut C sama besarnya dengan sudut C aksen. Itulah konsep kesebangunan yang pernah dipelajari di kelas 9 SMP ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan yang pertama ya. Coba si Mulan baca, agak dikeras suaranya Mulan. Melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik melalui model pembelajaran carbon based learning atau PBL dengan berbantuan PowerPoint dan LKPD peserta didik dapat menemukan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku. 2. Menghitung rasio atau perbandingan trigonometri sinus, kosinus, tangan dengan kosekant dan kotangan pada segitiga siku. 3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kalau tujuan ini tercapai, ya artinya apa namanya belajar kita hari ini berhasil ya. Oke. Nah, ini apa namanya masalah yang Pak tampilkan ya, yang akan kita selesaikan pada pelajaran hari ini dengan cara berdiskusi kelompok ya. Coba si Dinda baca Anda, suaranya agak kerasin dah ya. Kelihatan enggak? Pak Yahya adalah seorang penjaga sekolah. Tinggi Pak Yahya adalah 16 meter. Dia Tinggi Pak Yahya adalah 1,6 meter. Ya. mempunyai seorang anak bernama Dani dengan tinggi badan 1,2 meter. Dia pernah bertanya kepada ayahnya tentang tinggi tiang bendera di perkapalan kepalanya. Dengan senyum ayahnya menjawab 8 meter. Suatu sore di saat dia menemani ayahnya membersihkan rumput di lapangan,
Dari melihat bayangan setiap benda di tanah. Dia mengambil tali meteran dan mengukur panjang bayangan setiap benda di tanah. Dia mengambil tali meteran dan mengukur panjang bayangan ayahnya dan panjang bayangan tiang bendera, yaitu 3 meter dan 15 meter. Tetapi dia tidak dapat mengukur panjang bayangannya sendiri, karena bayangan mengikuti pergerakannya. Jika kamu sebagai Dani, dapatkah kamu mengukur bayangan kamu sendiri? Ya, di masalah itu ada anak dengan ayah, ya. Nah, anaknya ini si Dani namanya, ya. Nah, ngukur bayangan tiang bendera, ya. Nah, nanti masalah ini kita selesaikan, kamu diskusikan, ya. Kita buat kelompok. Ya, nanti duduk per kelompoknya sudah Pak bagi di sini ya. Nah, ini kelompoknya sudah Pak bagi, duduk kelompoknya masing-masing ya. Silakan bentuklah kelompok dari sekarang. Oh, kabel. Ini yang tarik. Ini mantap, yang itu yang ditarik ya. Itu ditarik. Sudah? Oke, ini Pak bagikan LKPD ya, 1 orang 1 LKPD, tapi dikerjakan secara berkelompok. Setiap LKPD kalian isi karena di sini ada tujuan pengerjaan ya, nama kelompok, nama anggota ya, silakan diisi walaupun ini 1 orang 1 ya, tetap ditulis nama per kelompoknya ya. Oke. Cukup ya? Kurang 1 ya? 2, 4, 6. Ini 2 lebih 1. Oh, sudah ya, cukup ya? Dua, 3, 4. Oke. Ya, di LKPD itu ada tujuan pengerjaan, ya. Terus ada kelompok, kalian isi kelompok berapa. Nama anggota kelompoknya silakan diisi, silakan dibaca dulu petunjuk pengerjaan, dan silakan diamati masalah 1, ya. Masalah 1 yang sudah kita baca sama-sama di PowerPoint di depan tadi, ya. Terus ada di pertanyaan 1. Nah, kalian nanti silakan jawab pertanyaan 1, pertanyaan 2 sampai pertanyaan nomor 4, ya. Nah, silakan diisi, dikerjakan, ya. Yang tidak paham silakan ditanyakan sama Pak, ya. Silakan dikerjakan dari sekarang, Pak kasih waktu. Nah, ini geser sini, nak. Geser, biar si Rahel bisa ke sini. Ini ke sini. Nah, biar Pak bisa lihat situ ya. Ya, Rahel, sini Hel. Sini Hel. Oke, biar Pak bisa sih.
HP-nya simpan. Aduh, gangguan terus ini. Gambarnya anak kamu aku beda-beda. Beda, ini kan besar, kecil gitu ya. Iya ya. Oke, perhatikan. Di LKPD itu ada gambar segitiga, ya. Segitiga A, B, C, ya. Tapi segitiga itu dibagi-bagi. Nah, pertanyaan yang pertama, dari gambar itu ada berapa segitiga yang terlihat? Ya. Pertanyaannya ada berapa? Jawab saja. Apakah ada 3, ada 5, ada 4? Ya, tulis saja di situ jawabannya. Dan di situ juga ditanya sebut dan pisahkan. Nah, jika kalian menjawab ada 3 atau ada 4, segitiga apa saja di situ? Sebutkan segitiganya dan gambarnya dipisahkan. Kalau kalian menjawab ada 5 segitiga, berarti gambarnya ada 5. Kalau kalian jawab ada 2, berarti segitiganya ada 2. Itu ya. Nah, yang pertanyaan nomor 2, coba kita sama-sama kita balik pertanyaan nomor 2. Dari gambar yang kalian buatlah perbandingan sisi-sisi yang saling bersesuaian. Tadi yang di PPT di PowerPoint Pak tadi, yang sisi-sisi yang bersesuaian, ya. Nah, itu di kelas 9 itu ya, materi kelas 9. Pertanyaan yang ketiga, nah, sudah ada ketentuan di situ. Sinus sudut A jika sisi depan berbanding sisi miring. Nah, kalian lihat hasil perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian yang kalian dapat, ya. Mana sisi depan berbanding sisi miring, itulah sinus. Untuk kosinus, apa kosinus? Apa namanya ketentuan di situ? Ya, samping per miring. Nah, samping per miring, yang mana cari perbandingan samping dengan perbandingan miring, ya. Tangan itu
Depan, depan per samping. Cari mana yang menunjukkan perbandingan depan, perbandingan samping. Ya, tangan ya samping ya. Nah, sebenarnya ada 6 perbandingan ya. Kosekon, sekon, kos. Nah, kosekon kebalikan dari sinus, ya dah. Sekon kebalikan dari cos, kotangen kebalikan dari tan. Nah, itu ya. Nah, kesimpulan tinggal dibuat kesimpulan yang kalian dapatkan ya. Nanti dipersiapkan kelompok 1 siapa yang maju, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 karena kita ada 4 pertanyaan ya. Kelompok 1 nomor berapa maunya? Nomor 1. Oke, sesuai dengan kelompok saja ya. Boleh. Oke. Kalau Pak lebih misalnya ini kan perbandingan FG per FG, tapi namanya FG per FG. Jadi yang mana? ini kan sinus itu kan FG per FG Pak. Nah, tapi ini FG per FG. Berarti kebalikan dari sinus. Gitu ya. Oke, ini kan ini segitiga ya. Nah, kayak kalian lihat segitiganya ada berapa? Ya, ada berapa segitiga? Nah, kalian tulis di jawaban belakang ini. Nah, ini benar nih, sudah dipisahkan ya. Ada 3 gambar yaitu segitiga ABC. Segitiga ABC, terus DEC, FGC. Ya, benar. Dia ada segitiga, ada 3 segitiga yang kelihatan di situ ya. Nah, tinggal kalian tentukan perbandingan sisi-sisi yang saling bersesuaian. FG berbanding FC. Berarti dengan DE berbanding DC ya. Nanti AB berbanding dengan AC ya. Oke, sisi tegak, sisi miring, sisi tegak, sisi miring ya. Kalau yang ini sisi bawah. Oke, sisi alas ya. GC berbanding FC. Oke ya. Ya. Berarti seluruhnya bawah dengan miring semua ya. Oke, lanjutkan. Nomor 3 belum ya? Oke, silakan ya. Nih, mana hasilnya? Bulan? Ya, ini tuh pakai rumus yang sama cos sin demi. Iya. Ya, untuk sin itu kan sini kan ketentuannya nih. Untuk sin depan berbanding miring. Nah, yang mana di antara ini depan berbanding miring? Nah, ini kan gambar, ini kan kamu nih FG CF ya, dak? Iya. FG CF. Nah, berarti sudut ininya kan di sini. Sudut elevasinya kan di sini nih. Nah, ini depan berbanding miring enggak yang ini?
Ya, depan berbanding miring. Berarti ini untuk sin, gitu ya. Nah, gitu. Ya. Ini kelompok 2. Nomor berapa? Nomor 3. Ada kesulitan enggak? Ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada? Ya. Apa nak suaranya? Saya terbalik, Pak. Ya. Kalau sin itu kan depan per miring. Nah, FG per FC. Mana lihat di segitiganya coba. Segitiga yang kalian dapat tuh. Nih. FG per FC, sudutnya di sini. Depan per miring. Benar berarti itu sin, ya. FG per FC. Cos itu samping per miring, di sini ketentuannya ada. Nah, lihat samping per miring. Benar enggak GC per FC? GC per FC. Benar, samping sudut ini berbanding miring ini, ya. Ya. Kalau ada yang bisa sampai 6 enggak apa-apa, ya. Sin, cos tangan, cosecant, secant, dan tangan. Oke. Ya, kelompok Dinda sudah sampai mana, Dinda? Nomor 3. Oke, kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ya. Ya, boleh. Nomor 3 ini kan sin alfa itu ada 3 segitiga ya tadi. Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Ya, ada 3 segitiga. Itu ditulis gak ada sin alfanya. Satu saja. Iya. Sin alfa, cos alfa. Karena sebangun sama kan? Ya, satu saja. Ya. Boleh, Dinda apa Dinda? Rumus cosecant itu kan Pak 1 per sin alfa Pak. Iya. Jadi kan 1 per depan per miring. Iya. Jadi sama dengan miring per depan. Untuk yang cosecant. Cosecant itu kebalikan dari sin, depan per miring, berarti miring per depan, iya. Kalau ini ditulis di depan Pak. Enggak apa-apa, boleh. Iya. Boleh nanti si Dinda ya, kalau ada pendapat lain ya, enggak apa-apa disampaikan. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ya. Bar, kamu tolong Bar, isi speed boleh? Sini.
Apa nak? Nggak apa-apa, boleh pertanyaan. Ya. Nanti saat kelompok yang lain maju ya, boleh. Yang mau ditanyakan boleh ya. Nanti kita bahas sama-sama. Apa yang mau ditanyakan? Dan suaranya agak dikerasi ya kalau nanya. Oke, waktunya sebentar lagi. Silakan dipersiapkan yang mewakili kelompoknya, ya. Silakan dipersiapkan. Selesai? Sudah? Sudah? Oke. Sudah ya? Kita bahas sama-sama ya. Nanti setiap kelompok ada perwakilan maju ke depan ya. Dipersiapkan siapa? Baik, kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Untuk soal nomor 1, kelompok berapa?
Kelompok 1 boleh. Siapa yang mewakili? Deta. Boleh Deta di tulis jawabannya di sini ya. Apa? Boleh ya. Ya. Maskernya dibuka. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Deta Juliana, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja sama dari kelompok kami. Jadi untuk persoalan nomor 1 itu ada 3 buah segitiga yang terdapat pada gambar tersebut, yaitu boleh digambarkan dulu segitiganya. Di depan ini ada 3 gambar segitiga. Yang pertama yaitu segitiga A, B, C. Yang kedua ada segitiga D, E, C, dan yang terakhir ada segitiga F, G, C. Oke. Ini pendapat dari kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 hasilnya ada 3 segitiga di situ katanya. Yang pertama segitiga A, B, C, terus C, D, E, C, F, G. Ini pendapat dari kelompok 1. Oke, ada yang beda pendapat? Silakan. Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh? Semuanya sama 3 segitiga? Sama ya? Jadi tidak terlalu sulit. Di situ nampak 3 segitiga. Oke, ini jawabannya benar ya. Kasih plus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 ya. Pertanyaan yang kedua ya. Nah, tadi hasil kamu sama semua nih ya? 3 ya? Oke. Pertanyaan yang kedua, dari gambar yang kalian buat, ini gambar yang ini maksudnya, ya. Buatlah perbandingan sisi-sisi yang saling bersesuaian, ya, di apersepsi yang ini. Nah, ya, yang bersesuaian. Di sini ada 3 segitiga. Oke, siapa nih yang mewakili kelompok untuk menjawab nomor 2? Kelompok berapa? Boleh, silakan siapa? Kelompok 2 ya, siapa? Silakan yuk. Silakan. Siapa nak? Apiska. Silakan Apiska.
Nih, Apiska, boleh perkenalan dulu dari kelompok berapa, menjawab nomor berapa? Perkenalkan, nama saya Rizal Aziza. Saya dari kelompok 2. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pada segitiga yang pertama yaitu FG per FC sama dengan Boleh dituliskan di sini? Ya, tuliskan dulu jawabannya. Iya, jawabannya dituliskan dulu di bawah sini. yang pertama yaitu segitiga yang pertama itu FG per FC sama dengan DE per DC sama dengan AB per AC. Pada segitiga yang kedua itu DC per FC sama dengan EC per DC sama dengan DC per AC. Dan segitiga yang ketiga yaitu FG per GC sama dengan DE per FC sama dengan AB per DC. Ya. Ini pendapat dari kelompok 2. Boleh duduk dulu ya, kita cek sama-sama. FG ini sisi yang ini ya. FG berbanding FC. Berarti sama saja dengan DE berbanding DC. AB berbanding AC. Oke. Yang kedua, GC, sisi alas dengan sisi miring. Berarti EC, DC, BC, AC. Yang ketiga, FG, GC, tegak sama alas. DE, EC, AB, BC. Itu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, ini pendapat dari kelompok 2. Ya, kita kasih plus dulu kelompok 2. Oke. Nah, dari kelompok kedua ini ada yang beda, silakan. Boleh Dinda, bedanya di mana Dinda? Boleh, sebutkan dulu, angkat tangan berdiri Dinda. Boleh. Pada perbandingan 1, 2, dan 3 itu terbantah. Misalnya dia FC per FC, kami FC per FC. Oke, yang ini berarti FC per GC, yang ini GC per FC. GC per FG. Itu beda pendapat dari kelompok 1. Boleh Dinda ditambahkan di sini Dinda. Nanti kita kita cek ya. Ditambahkan 4, 5 dan 6-nya.
Ya, baik. Ini tambahan dari kelompok 1, ya. FC per FG. FC berbanding FG. Kebalikan dari ini. Benar ya? DFC berbanding GC. Kebalikan dari ini juga. GC berbanding FG. GC berbanding FG juga kebalikan dari ini, ya. Ini tambahan dari kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Ada lagi yang lain boleh? Atau yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Untuk kelompok 2, ya. Kelompok 2 tidak salah, tidak. Ini benar. Dan tambahan dari kelompok 1 juga benar. Karena di sini perintahnya mencari sisi-sisi yang bersesuaian. Benar nih. Sisi-sisi yang bersesuaian itu ada 6 ini, ya. Jadi kelompok 1 juga benar, kelompok 2 juga benar. Ini tambahan dari kelompok 2, ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, ya. Boleh kasih plus untuk kelompok 2. Nah, pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga itu, kelompok berapa mau maju? Boleh, Tessa? Tessa baca dulu, Tessa. Soalnya nomor 3 tuh, Tessa. Misalkan sudut A berada di Bukan sudut A, sudut alfa. Berada? Misalkan sudut alfa berada di sudut C, tentukanlah perbandingan yang menyatakan A. Sinus sudut alfa jika perbandingan yang menyatakan sisi di depan sudut berbanding sisi miring segitiga. Oke, stop. Di situ dijelaskan nomor 3 itu, misalkan sudut alfa berada di sudut C. Berarti sudut C ini kan? Sudut alfa di sini. Ini juga sudut alfa. Ini juga sudut alfa. Ya. Nah, pertanyaan yang nomor 3, sinus sudut alfa. Rumus sinus itu apa? Di situ dijelaskan sisi depan berbanding sisi. Kalian lihat nih. Dari 6 sisi bersesuaian ini, yang mana yang menunjukkan sisi depan per sisi miring. Depan dengan miring. Yang mana depan miring? Gitu. Pilih di antara ini. Paham ya? Oke, silakan Tessa nomor 3. Yang mana jawaban nomor A? Pakai spidol yang ini, Tessa. Coba. Oke, ini nomor 2 ya. Oke. Kita keluar ibu. Boleh? Dijelaskan dulu, Tessa. Untuk sin alfa itu keterangannya sisi depan dan sisi miring. Jadi di sini sisi ini alfa, jadi sisi depannya yaitu FG. Untuk sisi miring yaitu FC. Cos alfa keterangannya yaitu samping miring. Jadi untuk di sini sampingnya yaitu GC dan miring FC. Tangan keterangannya itu depan miring, depan samping. Jadi untuk depannya FG, untuk sampingnya GC. Oke. Jadi untuk sin itu keterangannya depan per miring ya, yang di panduan LKPD-nya depannya adalah FG, miringnya adalah FC. Untuk cos panduannya itu samping per miring ya. Berarti sampingnya GC per FC dan tangannya itu adalah FG per GC. Boleh seperti ini ya, atau boleh semuanya ditulis nih. Ditambah di sini misalnya FG per FC sama dengan DE per DC. Boleh ya, atau satu saja yang mewakili. Artinya untuk sin perbandingannya yang ini, ya kan?
Untuk cos perbandingannya yang ini. Untuk tangen perbandingannya yang ini. Oke. Ada tambahan atau ada pertanyaan? Silakan. Boleh angkat tangan? Boleh, Dinda? Silakan. Yang mana yang perlu ditambahkan, Dinda? Boleh ke depan sini, Dinda? Ya. Yang mana, Dinda? Untuk yang nomor 4 ini kosekan, Pak. Yang 5 ini sekan. Yang 6 kotangan. Oke. Boleh ditambah sini dah. Sin cos tangan. Di sini dah. Ini di sini. Ya, ini ada tambahan dari kelompok 1 ya. Ada cosecant, secant dan kotangan. Karena di perbandingan itu ada 6 ya. Untuk cosecant dia FC per FG, artinya kebalikan dari sin. Untuk secant FC GC, kebalikan dari cos. Kotangan GC per FG, atau apa namanya, samping per depan ya, samping per depan, kebalikan dari tangan. Boleh ditambah seperti itu ya. Oke, kasih plus dulu untuk kelompok 3 ya, silakan. Oke, silakan, terima kasih Tessa. Ya, inilah hasil dari kelompok 3 ya, perbandingan menyatakan sin, cos, tangan dan cosecant, secant dan kotangan ya. Oke, kesimpulan sekarang untuk yang nomor 4. Silakan, siapa yang mau? Ya, silakan pertanyaan yang nomor 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Andria dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Kesimpulan bentuk rumus perbandingan trigonometri sisi dan sisi. Sin alfa sama dengan sisi di depan sudut per sisi miring sudut atau sin demi. Cos alfa sama dengan sisi di samping sudut per sisi miring sudut atau cosami. Tan alfa sama dengan sisi di depan sudut per sisi di samping sudut atau tan desam. Dan cosecant alfa sama dengan miring per depan. Secant alfa sama dengan miring per samping. Kotangan sama dengan samping per depan. Oke. Ada tambahan? Boleh? Tidak ada? Ya, itu dari kelompok 4 ya. Untuk sin artinya sisi depan per sisi miring. Untuk cos sisi samping per samping per miring ya. Untuk tangan depan per samping. Ya, itu hasil dari kelompok 4. Oke, terima kasih kelompok 4. Kasih plus untuk kelompok 4 ya. Silakan duduk kembali. Baik, ada 4 pertanyaan ya, dan sudah diwakilkan oleh per kelompok kalian masing-masing ya. Nah, sebelum Pak lanjutkan lagi, ada yang perlu ditanyakan boleh? Atau yang belum paham? Silakan. Tidak ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, ya, coba perhatikan ke depan, ya. Tadi kesimpulan sudah dibacakan oleh kelompok 4, ya. Dan ini kesimpulannya, jika sisi di depan sudut dinamakan, Pak ulang, jika sisi di depan sudut offside dinamakan depan, sisi di samping sudut dinamakan samping, dan sisi miring dinamakan miring, maka perbandingan sisi-sisi tersebut didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini didapat dari perbandingan yang kalian kerjakan tadi, ya. Sin theta, ya. Sin theta, kalau tadi kita pakai alfa, sekarang kita pakai theta ya.
sin theta sama dengan depan per miring, ya. Cos theta sama dengan miring per cos theta sama dengan samping miring. Tangan depan samping. Cos second miring depan. Second miring per samping. Ini kotangen, ya. Kotangen bukan sin ya. Kotangen itu samping depan, ya. Inilah 6 perbandingan segitiga siku. Satu catatan, perbandingan ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Selain segitiga siku-siku tidak berlaku. Paham ya? Oke, segitiga siku-siku itu berapa derajat nak sudutnya? Salah satu sudutnya 90. Ya, itu artinya kalau segitiga itu mempunyai salah satu sudutnya 90 derajat, berarti dia segitiga siku-siku, ya. Baik. Ada pertanyaan tidak ada? Tidak ada ya? Oke, sekarang silakan kembali ke bangkunya seperti semula. Silakan. Pelan-pelan ya, ada kabel. Oke, baik. Di LKPD yang lembar terakhir, ya, di situ ada soal ayo berlatih, ya. Ini dikerjakan per individu, ya. Ada 3 soal di situ. Silakan dikerjakan di buku latihan, ya. Nanti dikumpulkan satu orang satu, jadi dikerjakan per individu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Silakan dikerjakan, Pak. Kasih waktu, silakan. Ya, enggak apa-apa, ditulis di situ.
Recording in progress. Waktunya masih banyak ya. Silakan dijawab ya. Fokus ke soal. Ada kesulitan boleh ditanyakan untuk soal latihannya.
Waktunya masih lama ya. Silakan dikerjakan dulu. Masih ada waktu 6 menit lagi. 7 menit lagi ya tadi. Sebelum dikumpul silakan diperiksa lagi ya, diteliti lagi jawabannya, mungkin ada yang keliru.
Nah, gawat. Oke, sudah selesai? Sudah semua? Oke, Pak minta tolong yang belakang, ya, yang duduknya paling belakang, satu orang ya. Barisan ini paling belakang, belakang, diambil nih pekerjaan kawannya dibawa ke depan sini. Oke, cukup ya. Oke, bagaimana nih? Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan? Nggak ada? Pinter-pinter berarti kamu ya? Ya. Ya, nanti ini kita Pak periksa dulu ya. Nanti Pak periksa dulu hasil kalian ini dan nanti kita bagikan lagi, Pak bagikan lagi setelah Pak koreksi ya. Ya, kita lihat hasilnya. Jika nilainya bagus, ya artinya tujuan pembelajaran kita insya Allah tercapai ya. Itu. Baik. Waktu kita sebentar lagi habis ya. Kita sudah membahas materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Kalian sudah mempresentasikan hasil-hasil kalian ya. Terus kita berdiskusi secara kelompok ya. Dan di sini kita terapkan
pembelajaran PBL, menggunakan proyektor, menggunakan LCD ya, menggunakan LKPD ya. Nah, kira-kira setelah kita menggunakan media pembelajaran ya, media pembelajaran itu ialah LKPD yang Pak bagikan tadi sama PowerPoint ya, ada video motivasinya. Nah, setelah menggunakan media pembelajaran ya, yang sebelumnya kita belum pernah menggunakan itu ya. Nah, untuk hari ini kita menggunakan media pembelajaran dalam materi ini. Kesan kalian tentang pembelajaran hari ini ya, boleh disampaikan kesannya apa yang kalian dapat ya. Boleh angkat tangan, silakan. Boleh si Dinda, boleh berdiri Dinda. Cukup senang Pak, karena dengan menggunakan PowerPoint ini pelajarannya juga lebih mudah dipahami. Ya, jadi Dinda senang ya, karena dengan menggunakan PowerPoint ini pelajarannya lebih mudah gitu ya katanya ya, lebih mudah dipahami. Itu yang berarti yang positifnya. Boleh, jangan takut-takutnya Pak, kami agak kesusahan. Boleh yang negatifnya ya, yang namanya apa namanya, pendapat kalian Pak tampung, itu perbaikan Pak ke depannya. Ada lagi silakan. Boleh Tessa, angkat tangan Tessa. Alhamdulillah untuk pembelajarannya sangat menyenangkan, asik, untuk pemaparannya sangat mudah dimengerti. Lagi pula dengan cuaca yang adem ini tidak pusing untuk memikirkan jawaban yang soal yang saya kerjakan. Iya, oke. Jadi si Tessa lebih apa namanya, lebih positif juga ya kesannya. Tapi berkaitan dengan cuaca. Kalau cuacanya panas belum tentu ya Tessa ya. Berarti ya, ada cuacanya mendukung, jadi adem ya, enak mikirnya Tessa ya. Apalagi kita tadi ada video ya. Ada lagi silakan ya. Boleh disampaikan. Ada lagi? Ya. Jadi mungkin nanti kita ke depan ya. Ke depan kita akan menggunakan media seperti ini terus untuk pembelajaran matematika ya, dan menggunakan metode PBL ini terus, diskusi, pemecahan masalah ya, nanti kita biasakan ya. Insya Allah kalau kita sudah biasa kita lebih mudah untuk paham materi ya. Ada lagi silakan. Tidak ada. Baik. Untuk selanjutnya ya, karena materi ini sudah selesai, ketemu lagi nanti minggu depan ya. Kalau kita hari ini perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Kalau minggu depan nanti perbandingan trigonometri sudut-sudut khusus. Apa tuh sudut-sudut khusus? Ayo. Apa Anda? Iya, itu namanya sudut-sudut khusus ya. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kalau selama ini kan kita taunya, nah berapa sin 0? Sin 0. Sin 0 itu adalah 0. Nah, berapa cos 45? Setengah akar 2. Nah, berapa tangen 60? Akar 3. Pakai tabel. Nanti minggu depan kita cari sin 0 itu 0 dapat dari mana 0 itu. Nah, ya. Tangen 45 berapa? Tangen 45. 1. Nah, dari mana dapat 1? Kalau selama ini ya, kita hafalkan mungkin, atau kalian buka Google, kalian cari di tabel ya. Nah, tapi nanti biar lebih paham, biar lebih melekat lagi di otak ya, kita cari tuh dari mana dapat nilai 0, dari mana dapat 1/2 akar 2 atau setengah akar 2, dari mana dapat akar 3 ya. Jadi ada 0, 30, 45, 60 sama 90. Nanti lebih dalam kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Itu nanti kita kasih masalah, kita sampaikan juga ya. Oke, sebelum Pak akhiri, ada pertanyaan atau ada yang disampaikan? Tidak ada? Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Jangan lupa, karena cuaca kita ini tidak menentu ya, kadang panas, kadang hujan ya, jaga kesehatan ya, karena ini baru
awal semester, masih panjang untuk semester akhir. Jadi masih jauh. Jadi jaga kesehatan ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita kerjakan hari ini ada manfaatnya ya. Pak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Waduh. Ya, Assalamualaikum Pak Indro. Iya, waalaikumsalam Bu. Ini kameranya nih ngilang-ngilang Bu. Aduh. Nah, saya pikir laptop saya ini kok getar-getar kayak Iya, Bu. Nah ini ngilang lagi Bu. nah. Ya udah, berarti dari Pak Indro ya. Saya keluar masuk makanya tadi Oh. takut kan saya. Iya, saya iya, Bu. pikir saya. Iya, Bu. Dari Bapak ya. Iya, Ya Bu. udah. Iya, iya. Nanti rekamannya aja nanti dilihat ya kalau gitu ya. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Oke, udah. Ya, ya. Terima kasih Bu. Terima kasih ya, Pak Ya, Indro. sama-sama Bu. Kami yang makasih Bu. Ya, kami. boleh link, Pak. Ya, Nanti oke. mau masuk ke sana. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapa menit lah? Kurang 5 menit. Ya. Hah? Apa? Oh iya, astagfirullahaladzim. Kami rekaman doa.